Terus yang namanya kalau udah masuk ke dalam dunia yang hedon itu tuh nilai ketagihannya itu tuh tinggi banget. Itu contohnya apa sih? Satu mobil nggak cukup, yang nggak cukup, maunya 2 mobil. Ketika punya 2 mobil lagi nggak cukup lagi, maunya 3, 4, 5. Punya rumah 1 nggak cukup, padahal ditempatin juga enggak ya kan. Urusan cangkul aja lama banget. Bagaimana harta orang? Itu betul, masya Allah. Iya, itu kan? Cangkulnya aja ya, yang belum ini ya, yang belum ibarat katanya bukan harta orang, bukan begitu, harta ya? orang gitu loh. Itu yang milik pribadi. Artinya bagaimana yang jelas-jelas uang haram ya, mohon maaf. Betul. Kasih musibah. Dikasihlah kita musibah. Tapi nggak mesti musibah kan seharusnya ya, Sat ya. Nanti gini, ada ujian, kan musibah itu dalam bentuk ada ujian, kemudian ada teguran, kemudian ada lagi hukuman. Ujian, teguran, dan hukuman. Ujian itu adalah tragedi yang dirasakan oleh orang-orang yang selama ini udah dekat sama Allah. Oke, itu yang udah dekat sama Allah nih ya. Mau diangkat derajatnya nih, diuji gitu dong. Ada yang kedua, teguran. Sholat terus, maksiat jalan. Misalnya gitu ya. Dibilang soleh, tapi ya kadang juga sama dunia cinta banget gitu. Artinya 50-50. Nah akhirnya dia dapat satu tragedi, entah gempa bumi atau motornya hilang. Nah itu sering disentil sama Allah. Bukan lagi sekedar ujian, tapi teguran. Hati-hati, umur kamu nggak lama lagi. Itu teguran kemarin kali ya. Nah nanti ini ada ujungnya nih, ada endingnya. Ada yang namanya hukuman. Hukuman itu adalah tragedi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang selama ini nggak pernah ingat sama Allah. Tahu teka nggak teka? Keras kepala. Udah dikasih ujiannya gitu-gitu aja, udah dikasih tegurannya gitu-gitu aja. Kata Allah nggak ada cara lain nih kecuali dengan hukuman. Ketika kita mengalami satu tragedi, nggak pernah ada yang tahu apakah itu ujian, teguran atau hukuman kecuali dari kita masing-masing. Kita yang ngukur. Oh selama ini kayaknya saya kurang sedekah deh. Oh teguran gitu. Nah yang Mbak Inci tadi tanya, kayaknya saya kemarin waktu itu teguran ya. Yang paling tahu jawabannya Mbak Inci sendiri. Iya betul. Jadi kita harus ini ya, maksudnya koreksi ke dalam gitu ya. Betul. Tapi memang ada bocoran lagi nih. Enaknya jadi orang Islam gitu Mbak Inci. Allah banyak kasih bocoran. Nah itu dia salah satu alhamdulillahnya. Beda sama guru di sekolah, muridnya dikasih ujian, nggak dikasih kunci jawaban kan? Kali ini udah ada jawabannya semua dalam Al-Quran. Banget. Allah udah ngasih kunci jawaban, disempurnakan lagi sama Rasul. Itu betul lah. Dalam surat Al-Baqarah apa? Wala nabluwannakum, kata Allah, wahai manusia kalian semua pasti akan aku uji. Ada lamut taukid di situ, pasti, nggak mungkin nggak. Tapi lihat deh kalimat berikutnya, wala nabluwannakum bisyai'in, artinya sedikit. Saya lagi di pesantren belajar itu bingung, kok Allah gunain kalimat sedikit ya? Padahal ujian kayaknya yang kita rasain sebagai manusia datang terus ya. Datang terus, tsunami, tanah longsor. Iya betul, COVID. Buat pribadi, COVID, belum masalah pribadi leasing udah menunggak gitu kan. Utang banyak kan. Aduh kok sedikit, kenapa ya? Saya buka tuh pernah waktu saya kuliah di Mesir, saya iseng-iseng baca buku. Oh, ternyata sengaja Allah menggunakan kalimat bisyai'in yang artinya sedikit, karena Allah ingin di saat kita diberikan musibah, Allah kita harus membandingkan dengan segala nikmat yang sudah Allah berikan. Dari semenjak kita lahir, dari sampai detik ini Allah nggak pernah memberhentikan nikmatnya. Coba musibahmu bandingkan dengan segala nikmat Allah, maka musibah itu menjadi kecil. Wah itu udah ungkapannya Nabi Ibrahim alaihissalam tuh ya. Betul. Artinya dikasih bertubi-tubi tetap aja ya, masya Allah gitu. Jadi aku juga sebenarnya akhirnya pada kesimpulan itu sih Pak Ustadz. Tapi namanya manusia kadang-kadang suka datang. Suka datang apa itu? Rasa ya Allah dulu aku kerja nggak gini capek ya, ini bener-bener ya pagi udah ngeliatin panci penggorengan kan, aku ngorder Kemafood ya, aku masak-masak lah gitu kan. Udah gitu siang aku harus jualan ini segala macam ya. Nggak kayak dulu ya? Nggak kayak dulu kan duduk petantang pelenteng ya. Masya Allah. Tapi ada nggak sih intensitas lebih sering datang ngeluhnya daripada bersyukurnya? Sekarang nih gimana? Kalau sekarang kan udah lebih banyak bersyukurnya. Artinya
bedanya dulu itu sebenarnya nikmatnya banyak banget mungkin kali ya, tapi giliran kena ujian satu tuh itu ngeluhnya tuh bisa melebihi dari nikmat 1.000, 2.000, 3.000 tuh bener-bener. Nah itu karena emang aku nggak punya rasa syukur kan, artinya lebih banyak kepada hedon yang berlebihan. Terus yang namanya kalau udah masuk ke dalam dunia yang hedon itu tuh nilai ketagihannya itu tuh tinggi banget. Itu contohnya apa sih? Satu mobil nggak cukup, nggak cukup, maunya 2 mobil. Ketika punya 2 mobil lagi nggak cukup lagi, maunya 3, 4, 5. Punya rumah 1 nggak cukup, padahal ditempatin juga enggak ya kan. Itu yang begitu itu sering banget stres tuh ya. Kalau pada waktu mereka lagi seneng-seneng sih enggak juga. Gitu. Tapi ketika mulai hilang satu-satu, kalau aku kan kayaknya serentak ya, mau lah tuh besek gitu lah diambilnya. Langsung itu juga lebih patah juga gitu kan. Itu kalau aku bilang gila aku mau roboh banget gitu lah, udahlah kenapa nggak ngambil nyawaku sekalian, itu ada ungkapan begitu tuh dulu. Nah tapi akhirnya ternyata itu benar-benar bisa membawa aku tuh mengenal sang ilahi gitu kan, dan akhirnya konsep bahwa tidak ada kemelekatan, aku nih nggak punya apa-apa loh, semua betul. Ini tuh mau punyanya Allah. Jadi Allah mau ngambil ya udah gitu kan. Nah itu konsep itu datang, terus konsep bersyukur bahwa sebenarnya tuh banyak hal-hal yang aku harus syukuri gitu kan. Ketimbang nikmat ketimbang diambil nikmat sehatnya kan. Nah kalau cuman hilang 100.000, 200.000 ya nggak usah terlalu banyak ngeluh gitu, daripada nantinya ke rumah sakit juga beres 1 juta gitu kan. Kadang-kadang kita kan kalau nggak dimelekin begitu susah. Nah tapi akhirnya aku pada konsep yang hidup itu hanya dengan Allah kita bisa menikmatinya. Karena begini, misalkan aku punya kasur 40 cm di rumah, selama aku di dalam lapas, yang nikmatin kan aku entahlah siapa gitu kan. Nah, sementara aku hanya boleh tidur di kasur yang tebalnya 3 cm. Jadi apapun yang aku usahakan pada waktu itu, mau rumah besar, mau mobil, akhirnya nggak aku yang nikmatin. Betul. Dan juga ya astagfirullahnya gitu loh, alhamdulillah sih gitu kan. Pas kita pulang itu semua udah kagak ada. Jadi kalau misalkan udah kemana tahu. Jadi kalau kita lagi dalam itu pasti orang berbondong-bondong bukan buat ngamanin gitu loh, untuk ngambilin. Astagfirullah. Tapi yang namanya uang setan dimakan jin begitu kali. Iya benar. Jadi udah lah ikhlasin aja lah. Karena memang gini ya, urusan harta kan yang Allah tanya nih 2. Pertama dari mana, kedua digunakan untuk apa. 1 kancing di baju koko saya ini nanti di yaumil hisab Allah tanya nih. Iyalah, waduh. Mau kemana gitu. Subhanallah. Makanya dulu ada cerita tukang gali kubur, kan modalnya pacul dong. Ya. Terus dia ngeliat ada orang Cina mati. Kan kalau orang Cina mati apa aja dibawa kan? Oh iya ya, langsung dimasukin ke ininya emas, ya. Apa gitu segala macem. Ini muslim, tukang gali kuburnya muslim. Wah kayaknya gua garong juga nih kuburan ntar malam gitu. Udah nggak ada orang, dia gali, ternyata dalam banget itu lubang liang kuburnya. Pingsan duluan dia, belum dapat emasnya, hartanya udah pingsan. Ketika pingsan dia ngimpi, itu bapaknya yang udah almarhum lewat, cuma bilang dadah, saya duluan ya, kamu nanti belakangan. Iya, ibunya lewat, saya duluan ya, anak-anaknya lewat, sampai cucunya lewat, kami duluan ya. Dia bingung, oh saya nggak masuk surga ya, kenapa? Ada malaikat, saya kenapa nih belum masuk, kok masih waiting list, kata gitu kan. Kata malaikat, oh belum selesai urusan yang satu, apa cangkulmu. Kaget dia, ya Allah sebegitu lamanya dihisap cangkul saya. Iya. Dia bangun, iya. Pas dia bangun dia langsung bilang, dia pulang ke rumah, temennya nanya, loh mana hasil ngerampoknya? Nggak jadi. Ampun, urusan cangkul aja lama banget. Bagaimana harta orang? Itu betul, masya Allah. Iya itu kan? Cangkulnya aja ya, yang belum ini ya, yang belum, ibarat katanya bukan harta orang. Bukan harta orang gitu loh. Itu yang milik pribadi. Artinya bagaimana yang jelas-jelas uang haram ya, mohon maaf. Betul. Itu aku ngalamin banget, dan aku sekarang bener-bener aku pertama taubatan nasuha lah ya. Artinya gini, aku minta ampun kepada Allah karena aku selama dulunya aku tuh ngasih makan uang haram ke anakku juga gitu kan. Itu kan astagfirullahalazim ya, ketika aku akhirnya tahu bahwa konsep Islam itu kan adalah bagaimana yang halal lah masuk ke dalam tubuh kita. Walaupun ini tangan sampai luka-luka nih ya, kadang-kadang tuh masak gitu kan. Tapi mudah-mudahan jadi saksi nanti ya, betul. Insya Allah gitu. Nah, dan emang pekerjaan yang halal tuh agak capek ya. Apa mungkin karena dulu tuh ngalaminnya yang cepat instan gitu kan. Tapi cepat juga loh hilangnya gitu ya. Jadi pasti. Jadi kayaknya lebih enak sekarang sih, walaupun artinya dibandingkan dengan dulu itu tidak sebanyak yang dulu gitu kan. Tapi
yang sekarang ini mungkin kalau orang bilang sedikit itu sudah sangat mencukupi dan memberikan apa ya kenikmatan tersendiri. Artinya kita nggak takut-takut ya kan. Nah terus kita juga ngerasa ya nggak was-was ya. Nggak was-was ya kan. Dulu ya harta banyak juga kadang-kadang nggak bisa dipakai ya kan, karena kan ya namanya dunia begitu kan pasti ngerti lah gitu. Ih, gila ya tiba-tiba dia banyak duitnya ya kan. Ada aja susah sama orang kalau gitu ya. Kalau sekarang kan enak banget gitu. Insya Allah ya Allah kasih rezeki aku yang banyak, aku bisa pakai mobil pun aku bisa pakai. Karena artinya nikmatnya beda gitu. Tapi emang nyicilnya susah loh, Stat. Ya kan kadang-kadang kalau misalkan jualan nggak laku tuh ada tuh. Tapi akhirnya aku bilang sama anak-anak Kema dan anak-anak Kema Foto, ya udah kalau nggak laku berarti ini rezekinya satpam dibawa, rezekinya tukang parkir dibawa, itu diberikan. Nah konsep itu tuh emang dapat dan meyakinkan aku bahwa ya Islam itu is the way of life. Jadi kalau misalkan orang mengatakan bahwa ini Islam hanya masalah Nabi Muhammad SAW dan masalah nabi-nabi yang lain, kalau aku merasa bahwa enggak, karena aku merasa ini lebih kepada cara hidup gitu, dan cara menyikapi hidup. Karena kan hidup itu sama dengan masalah. Kalau udah nggak ada masalah ya nggak hidup gitu kan. Tapi nah disinilah Islam itu hadir ketika dia memberikan jalan gitu loh untuk menghadapi masalah, sehingga masalah ini akhirnya bisa jadi keberkahan, bukan malah menjadi satu hal yang didenguti gitu kan. Terus akhirnya kita hanyut dalam masalah itu, walaupun memang ketika masalah itu datang nggak mungkin lah ya kayak apa ya langsung gitu loh kita bisa tiba-tiba nggak ada sedihnya gitu, karena emosi itu kan datang dari Allah juga. Tapi bagaimana kita menyikapi emosi-emosi yang hadir. Masya Allah. Dan itu tuh ada di Al-Quran, ya Allah. Itu kalau udah baca Al-Quran tuh, kalau udah ngaji tuh, itu insya Allah kalau kita baca, nggak tahu ya ini sih pengalaman pribadi aku ya, karena aku lebih banyak mengatakan ini lebih kepada perjalanan menemukan cahaya. Kalau orang tanya Mbak Enji, maaf itu apa sih buat Mbak Enji? Aku bilang perjalanan aku menemukan cahaya, dan cahaya itulah Allah kalau aku ya, gitu kan. Karena aku nih nggak bisa mengatakan kepada misalkan saudara-saudara dari keluarga besarku gitu kan, karena konsep ini kan susah banget gitu. Nah emang gimana kok Allah tuh cahaya gitu kan, udah tuh panjang kali lebar kali tinggi gitu kan, nggak akan selesai. Dan nggak semua nyambung gitu kan. Dan itu hanya akan sampai di hati. Nah dan ketika orang sudah menemukan Allah, sudah menemukan cahaya, itu mau 2 jam, 3 jam, 4 jam gitu loh di atas sejadah, itu ngerasa kayak iya, sama dulu kayak orang lagi PDKT gitu ya. Aduh, justru makin macet makin seneng kan. Betul juga. Nah alhamdulillah akhirnya ketika aku dalam fase itu menguatkan fondasi aku. Kayak kita curhat ke suami, kayak aku juga Aji gitu. Cuma kan, karena dulu di lapas tuh nggak ada siapa-siapa, cuma punya Allah, dialoglah dengan Allah gitu ya. Iya, dan aku tuliskan gitu. Terus nanti biasanya di ujungnya ada pesan misalkan ayat 1 gitu kan. Terus ya udah Yanji makanya gini ya. Jadi pesan spiritualnya ke aku gitu kan. Oh iya ya. Jadi pandangilah hidup ini tuh sebagai begini kan, nggak ada yang abadi gitu kan. Betul. Orang juga hari ini kaya bisa besok jadi miskin kok, dan orang yang miskin hari ini juga besok bisa jadi kaya gitu loh.